Shalom, Bapak Ibu pendengar setia renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Renungan pada hari ini akan dibawakan oleh saya Pikaris Yunika. Firman Tuhan yang kita renungkan dari kitab Amos pasal 5 ayat 7 hingga yang ke-17 dengan perikop melawan perkosaan keadilan, hidup dan mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Amos adalah seorang nabi yang hidup pada zaman bangsa Israel. Ia adalah seorang nabi yang sangat memperhatikan orang-orang kecil, terutama yang tidak mendapatkan keadilan. Ketika Amos menjadi nabi, ada begitu banyak kesenjangan sosial di tengah-tengah bangsa Israel, yang mana pada saat itu menjadi jurang pemisah dalam tingkat dan kelas sosial di dalam kehidupan masyarakat. Kemerosotan moral, iman, bahkan agama dipakai menjadi kejahatan pada saat itu. Sehingga dalam teks perenungan ini, Amos sangat keras. Bahkan kita bisa melihat dalam kalimat-kalimat ratapan Amos terhadap bangsa Israel. Itu sangat tajam. Ia menginginkan mereka melakukan keadilan, kesetiaan, tanpa mengubah keadilan menjadi ibu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ibu merupakan tumbuhan beracun dan mematikan. Sehingga Nabi Amos mengingatkan supaya keadilan itu seharusnya menghidupkan, bukan mematikan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam ayatnya yang ke-12, Amos berkata, ia sangat tahu segala kejahatan yang telah dilakukan oleh mereka. Ketidakadilan pada zaman Nabi Amos disebabkan oleh kuasa yang sebenarnya itu menjadi alat, namun menjadi tujuan, dan kebenaran diperalat oleh si pemegang kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi, apa yang dapat kita ambil dari perenungan kita pada saat ini? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa keadilan dan kebenaran adalah dua hal yang sangat penting dalam hidup kita manusia. Karena itu kita harus berusaha untuk hidup dalam keadilan dan kebenaran itu. Kemudian mau berbalik kepada Tuhan jika kita melakukan kesalahan. Allah mau agar kita sebagai manusia berpegang teguh pada kebenaran, moralitas dan iman kita. Kemudian yang kedua, hendaklah kuasa jangan membuat kita mempergunakan kuasa yang ada itu untuk hidup tidak benar, tidak adil dalam memperlakukan ciptaannya. Maka jika kamu tidak menemukan keadilan itu, maka jadilah salah satu untuk menciptakan keadilan itu. Lawanlah ketidakadilan bersama Tuhan. Mari kita sama-sama wujudkan keadilan bagi yang lemah, sebagai bagian kesaksian iman di hidup kita sebagai orang percaya, sebab Ia akan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, tolonglah kami untuk hidup dalam keadilan dan kebenaran. Tolonglah kami untuk berani mengakui kesalahan, bahkan berbalik kembali kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami bersama hendak berdoa bagi saudara-saudari terkasih kami, terutama jemaat Tuhan di GKI Talita Kumi di Saka Kajang. Kiranya Tuhan memberkati para hamba Tuhan, pendeta, penatua, diakon, guru sekolah hari Minggu, panitia pembangunan, dan setiap orang yang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Terlebih lagi seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tuhan berikanlah sukacita, kedamaian, kesehatan dan kekuatan boleh melingkupi dan menaungi kehidupan seluruh anggota jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Berikanlah semangat yang menyala-nyala, kebersamaan di dalam kehidupan pelayanan dan kehidupan bergereja. Kami pun menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami pada hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.